Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih thaharah dari kitab Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in, dan inilah perjumpaan kita yang ke-15. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang tayamum. Jadi kita sudah bahas kemarin di awal-awal bahwasanya thaharah itu terbagi menjadi dua. Thaharah dari hadas dan dari najis. Dari hadas kita bagi jadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Dan kalau kita nggak bisa wudu ataupun mandi, ada solusi yang dikenal dengan tayamum. Dan ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Babu tayamum, pembahasan tentang tayamum. Qala al-mu'allif rahimahullah, ya, pengarang berkata, ta'rifu tayamum, pengertian atau definisi tayamum. Lughatan, secara bahasa, tayamum artinya adalah al-qasdu, kehendak, keinginan, ya, maksud, tujuan. Wa syar'an, adapun cara syariat, tayamum adalah ibaratun an isali turabin tahurin ilal wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghusli udwin bisyara'it makhsusah. Secara syariat, tayamum artinya adalah sebuah ibarat, sebuah ungkapan berupa, ya, menggunakan debu yang suci, ya, ke wajah dan ke kedua tangan sebagai pengganti dari wudu dan sebagai pengganti dari mandi, membasuh, ya, sebagian anggota atau membasuh anggota badan dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi intinya adalah bersuci dengan menggunakan debu yang suci, ya, ke wajah dan tangan, dan ini menggantikan fungsi wudu dan mandi untuk mengangkat hadas. Hukmuhu, hukumnya, tayamum at-tayammumu jaizun binasil kitabi wa sunnati wal ijma'. Tayamum ini diperbolehkan berdasarkan nas teks dari Al-Qur'an, kemudian juga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berdasarkan juga kesepakatan ijma para ulama. Wa dalilu jawazihi anil hadasil asghar, dan dalil bolehnya bertayamum untuk hadas kecil adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in junuban, ya, fattaharu, kalau seandainya, ya, junub, ya, maka hendaklah dia bersuci, yaitu mandi. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan kalau kalian sedang sakit, tidak bisa menggunakan air, sedang safar, tidak memiliki air, atau kalian misalnya, ya, sedang buang air, setelah buang air besar atau menyentuh wanita, kemudian kalian tidak menemukan air, tidak mendapati air untuk berwudu, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang bersih, dengan debu yang baik, maksudnya debu yang suci. Jadi di sini jelas ayatnya menunjukkan bahwasanya disyariatkan tayamum. Kemudian adapun hadas besar, tayamum menggantikan mandi, dalilnya adalah wa anal hadasil asghar akbar hadis Imran ibnil Husain, hadis dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkisah, kunna safaran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami pernah safar pergi bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, kemudian beliau mengisahkan, fa shalla bin nasi, kemudian Nabi pun salat mengimami para sahabat. Falamman fatala in sarafa min salatihi idza huwa birajulin mu'tazilin lam yusalli ma'al qaum. Setelah Nabi sholat berpaling habis salam, kemudian Nabi melihat ada seorang laki-laki yang dia ini nggak ikut sholat, yang dia menjauh dari keramaian, tidak ikut sholat bersama Nabi dan para sahabat-sahabat. Kemudian Nabi bertanya, qala ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qaum. Dan inilah diantara indahnya akhlak Nabi, Nabi tidak langsung menyalahkan, tapi Nabi mencari, ya, udzur, sebab apa kenapa dia tidak bisa sholat. Ya, jadi apa yang membuat engkau wahai fulan tidak sholat? Tidak langsung celak, tidak langsung dicaci, karena mungkin dia punya alasan yang dibenarkan. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, asabatni janabah walama.
aku barusan junub, ya, mungkin bibi basah, kemudian semisalnya, dan saya tidak mendapati air untuk saya mandi. Sehingga dia menunda sholat sampai dia menemukan air. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaika bisayyid fa innahu yakfik." Cukuplah engkau bertayamum dengan debu dan itu sudah mencukupimu. Ini hadis ya muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tayamum ini disyariatkan baik untuk mengangkat hadas besar maupun hadas kecil, sebagai pengganti wudhu maupun sebagai pengganti mandi. Kemudian kita bahas tentang mujibatut tayamum. Hal-hal yang mewajibkan kita tayamum. Yang pertama adalah faqdul ma, kehilangan air. Wal faqdu imma faqdun hissiyun aw faqdun syar'i. Kehilangan air maksudnya bisa jadi kehilangan secara hissi indrawi ataupun kehilangan secara syariat. Maksud wal faqdul hissi, maksud kehilangan secara indrawi maksudnya adalah ada mewujudihi, tidak ada airnya. Jadi zat airnya yang tidak ada, kehilangan secara indrawi, tidak kita lihat dengan mata, tidak kita sentuh dengan tangan kita. Kama law kana fi qimati jabal. Ya seperti misalnya dia berada di puncak gunung, di daerah pegunungan yang tidak ada air, karena ada gunung-gunung yang memang gunungnya kering, ya, tidak ada mata air sehingga sulit menemukan air ketika kita sedang mendaki atau berada di ya puncak gunung. Aw masjunan fi mahalin la yatamakkanu minal wusuli ilal ma'i bihi, atau dia sedang di penjara di dalam sel tahanan di tempat yang tidak mungkin dia untuk menemukan air, ya. Ini diantara hal-hal yang memperbolehkan kita menggunakan tayamum. Jadi benar-benar airnya yang tidak kita temukan. Adapun yang kedua, wal faqdu syar'i, kehilangan air secara syariat, ayakunal ma'u mawjudan, airnya itu ada. Lakinna syar'a yamna'uhu min istimalihi limaradin sayazidu in idza istamalahu aw ta'akhkhara bur'uhu minhu. Akan tetapi syariat melarang kita menggunakan air. Jadi kehilangan air di sini bukan kehilangan zat air, tapi kehilangan kesempatan untuk bisa menggunakan air. Entah itu karena dia sakit, yang kalau seandainya dia menggunakan air untuk mandi atau wudhu, maka sakitnya akan bertambah menjadi semakin parah. Atau minimal kalau dia menggunakan air untuk wudhu atau mandi, sakitnya ya itu lama sembuhnya. Artinya sembuhnya menjadi lebih lama, pemulihannya menjadi lebih lama. Ini yang pertama. Yang kedua, al-khawfu, rasa takut. Idza khafa min isti'malil ma'i ala nafsihi aw malihi aw irdihi. Jadi kalau seandainya ya dia menggunakan air, dia khawatir, dia takut ini bisa membahayakan dirinya. Misal di daerah yang sangat amat dingin sekali, dan saya pernah ketika itu tayamum ya ketika sedang mendaki puncak gunung, ya. Dan saya mendapati cuaca ketika subuh itu sangat dingin sekali, ya. Khawatir kalau yang menggunakan air maka kita akan kena ya sakit atau misalnya tidak kuat untuk menahan dinginnya, sehingga boleh kita menggunakan tayamum. Begitu juga hartanya ataupun ya kehormatannya. Misal harta, kalau ternyata ya dia nggak ada air, punya uang ya sedikit atau punya air sedikit yang kalau dia gunakan untuk minum dia nggak bisa ya dia nggak bisa minum. Kalau digunakan untuk wudhu dia nggak bisa minum ya, atau bisa bisa mati kehausan karena tidak ada air, maka boleh kita bertayamum meskipun ada air. Yang ketiga, al-hajatu ilaihi, kalau ada kebutuhan, hajat, keperluan. Lisyurbi aulil akli, seperti untuk minum ataupun makan. Kita bahas tadi di antara contohnya kalau kita punya air yang sedikit, yang terbatas ketika lagi safar, kemudian masuk waktu sholat, dan kita tidak punya air untuk berwudu kecuali air yang kita niatkan untuk makan dan minum, yang kalau kita pakai untuk berwudu atau mandi misalnya, maka akan habis air tersebut dan kita bisa kehausan. Maka dalam kondisi seperti ini kita diperbolehkan tayamum. Kemudian selanjutnya adalah dolalul ma, ya, kehilangan air. Artinya dia punya air, mislu an yakuna indahu ma'un ala ba'irihi. Dia sedang safar bersama hewan tunggangannya, untanya, dan di unta tersebut dia letakkan misalnya beberapa botol air, beberapa wadah air. Wa faqada hadzal ba'ir, kemudian ya dia kehilangan unta tersebut. Mungkin dia istirahat ya, singgah di suatu tempat, kemudian untanya pergi, au kana ya'rifu bi'ron, atau dia kayaknya
tahu di jalan ini tuh ada sumur. Ya, fado'at alaihi, kemudian dia lupa di mana letak sumur tersebut, fahuwa kal adimi lahu, maka status ini, ya kasus ini seperti dia tidak menemukan air. Jadi boleh dia bertayamum kalau airnya ya hilang seperti kasus yang tadi. Kemudian yang kelima, idza khafa an yuaddiya isti'malul ma'i ila huduthi maradin au ziyadatihi au tabatu'i bur'ihi. Kalau dia khawatir, ini masih sama seperti poin-poin yang sebelumnya. Kalau dia khawatir kalau menggunakan air ini bisa menimbulkan sakit, dia nggak sakit. Tapi khawatir kalau dia menggunakan air mungkin karena sangat dingin atau sangat panas airnya sehingga munculnya penyakit atau bertambahnya sakit. Dia sudah ada sakit, misalnya rematik atau yang semisalnya, yang nggak boleh kena air dan seterusnya, atau ada sakit kulit dan semisalnya. Atau kalau dia menggunakan air, pemulihan dan penyembuhannya menjadi semakin lama. Maka dalam kasus seperti ini kita juga diperbolehkan untuk menggunakan tayamum. Dan yang keenam adalah jabiratun jarahun yamna'ani istikhdamal ma'. Kalau kita menggunakan atau menggunakan gips, ya, atau misalnya kita sedang patah tangan, kemudian kita menggunakan perban ya untuk tulang yang patah atau yang semisalnya, ya. Dan kebanyakan anggota wudhu kita sudah diperban, maka dalam situasi seperti ini maka kita diperbolehkan untuk menggunakan tayamum. Dan yang terakhir adalah al-bardus syadid, rasa dingin yang sangat amat, alladzi yata'adzaru ma'ahu isti'malul ma', yang karena hal tersebut kita khawatir tidak bisa menggunakan air untuk berwudu maupun mandi karena sangat dinginnya cuaca atau airnya yang sangat dingin. Ini diantara hal-hal yang memperbolehkan kita, bahkan mungkin mengharuskan kita untuk bertayamum. Syurutut tayamum. Sekarang kita bahas tentang syarat-syarat tayamum. Jadi tayamum sebagaimana wudu dan mandi ada syarat-syaratnya. Syurutut tayamum 12, ada 12 di sini disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah an yakuna biturabin, hendaklah dia dengan menggunakan debu. Wa fassara Imam Syafi'i menafsirkan qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiban biturab, thayyiban tahuron. Artinya kata Imam Syafi'i, bertayamumlah dengan debu yang thayyib, yang baik, maksudnya adalah dengan debu yang suci. Yang kedua, an yakuna turabu tahiran, hendaklah debu yang digunakan itu debu yang suci. Fal yajuzu binajis, maka tidak boleh dengan debu yang najis atau yang terkena najis. Yang ketiga, alla yakuna musta'malan, debunya enggak boleh debu yang musta'mal, yang digunakan oleh orang lain. Wa huwa ma baqiya fil udwi, atau maksudnya yang sudah tersisa di tangan sendiri, ya. Au tanathara minhu, atau misalnya debunya telah berjatuhan dari anggota badannya sehingga dia nggak boleh digunakan. Jadi harus benar-benar debu yang belum digunakan untuk bertayamum. Yang keempat, an la yukhalitahu daqiqun aw ghairuhu, tidak bercampur dengan tepung atau semisalnya. Jadi mazhab Syafi'i benar-benar harus debu, bukan hanya permukaan bumi. Yang kelima, an yaksidahu ay an yaksidat al-mutayammimu at-turaba. Hendaklah orang yang bertayamum itu benar-benar meniatkan debu itu untuk bersuci. Jadi bukan tidak sengaja tersentuh debu kemudian sekalian dia niat tayamum, tidak. Tapi benar-benar sudah ada kehendak dia untuk menggunakan debu untuk sebagai tayamum. Yang keenam, an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Dalam mazhab Syafi'i, syaratnya hendaklah dia mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan. Jadi 2 kali tepukan ke debu, 1 tepukan untuk wajah dan 1 tepukan untuk tangan, untuk kedua tangan. Kemudian yang keenam, an yuzilan najasata awalan, hendaklah dia membersihkan najis terlebih dahulu. Kalau ada di tangannya atau ada di debu tersebut. Yang kedelapan, an yajtahida fil qiblati qablahu, hendaklah dia berijtihad untuk menghadap kiblat sebelumnya. Jadi hendaklah dia tayamum menggunakan debu. Apa tadi? Lanjut. Yang kedelapan, an
an yajtahida fil qiblati qablahu, hendaklah dia berijtihad untuk menghadap kiblat sebelumnya. Ya, jadi sebelum dia hendak bertayamum, hendaklah dia menentukan arah kiblat dan menghadap ke arah tersebut. Yang kesembilan, an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Dalam mazhab Syafi'i, tayamum harus dilakukan ketika sudah masuk waktu. Li'annaha taharatun darurah, karena dalam mazhab Syafi'i tayamum ini hanyalah sesuatu yang darurat sifatnya, yang terdesak menggunakannya. Fala tubahu illa inda waqti darurah. Yang namanya darurat maka tidak boleh dilakukan, dikerjakan kecuali di waktu yang darurat. Wali annahu qabla dukhulil waqti mustaghnin anit tayammum falan yasih. Karena kalau dia sebelum masuk waktu kemudian dia sudah bertayamum, maka tayamumnya tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Jadi ketika masuk waktu zuhur misalnya baru dia bertayamum untuk salat zuhur kalau dia tidak bisa menggunakan air. Yang ke-10, an yatayammama likulli fardin aw salatin manduratin wa la yajma' baina salatai fardin bitayammumin wahidin. Hendaklah seorang yang pengen tayamum, dia bertayamum itu untuk setiap salat satu. Ya, atau untuk salat yang dia nadarkan karena menjadi hukumnya wajib. Dan dia tidak boleh menggabungkan dua salat yang wajib, misalnya di jamak, atau misalnya maghrib sama isya, waktunya berdekatan, dengan satu tayamum dalam mazhab Syafi'i. Wala baina sholati fardin wa baina tawafi fard wajibin, dan tidak boleh juga dia menggabungkan dengan satu tayamum, satu salat yang wajib ditambah dengan tawaf yang wajib. Seperti tawaf umrah, kemudian tawaf ifadah misalnya. Kemudian yang selanjutnya wala baina jum'atin wa khutbatiha, dan antara salat Jumat dan khutbahnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ketika kita dengar khutbah ini harus tayamum. Kemudian ketika dia sholat Jumat dia juga tayamum lagi. Jadi enggak digabung. Wa hunaka qaulun bil jawaz, tapi ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i bolehnya menggabungkan antara sholat dan khutbah dan sholat bagi khatib maksudnya dengan satu tayamum. Li'anna al-jum'ata wa khutbataha bimathabati sholatin wahidah, karena sholat Jumat dan khutbah itu seperti satu sholat. Jadi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan sholat Jumat itu 2 rakaat dan khutbahnya itu dianggap sebagai 2 rakaat, sehingga dalam sebagian mazhab itu tidak boleh imamnya berbeda dengan khatib karena dianggap satu paket sebagai satu sholat. Yang ke-11 faqdul ma, tidak ada air, sudah kita bahas di awal-awal tadi. Dan terakhir adalah adamul maksiyati bisafar. Kalau dia tayamumnya ketika safar, hendaklah safarnya itu bukan untuk maksiat. Kama law nawa bisafarihil fisqa, misalnya dia pengen berbuat maksiat karena safarnya, pengen melakukan hal-hal yang dilarang karena dalam safarnya atau pekerjaan yang tidak benar, maka dalam mazhab Syafi'i dia tidak boleh tayamum. Bahkan ma'hu ma'un lisyurbi fala yatayammamu qabla taubah. Dan dia punya air untuk minum-minum misalnya, maka dia orang yang safar tadi niatnya maksiat, niatnya dosa, maka dia enggak boleh bertayamum dalam mazhab Syafi'i sebelum dia bertobat terlebih dahulu. Kama annahu la yajuzu lahu tayammumu wa huwa mutalabbisin bima'siyah. Sebagaimana tidak boleh seorang tayamum sedangkan dia sedang mengerjakan suatu maksiat. Ini diantara syarat-syarat tayamum dalam mazhab Syafi'i yang cukup banyak. Sekarang furudu tayamum, rukun-rukun tayamum atau kewajiban-kewajiban dalam tayamum. Yang pertama adalah niyatu, niat, wa mahaluhal qalbu, dan tempat niat di dalam hati. Kama alimta fayaksidu fi qalbihi fi'la tayammum, sebagaimana yang kita ketahui, yang kau ketahui, dia hendak dalam hatinya, jadi dia meniatkan dalam hatinya untuk mengerjakan tayamum. Dan biasa dalam mazhab Syafi'i yusannu an yatalafadha bilisanihi, disunahkan di dalam mazhab Syafi'i mengucapkan niat dengan lisan, meskipun kita bahas bahwasanya sebagian mazhab mengingkari mengucapkan niat dengan lisan, tapi dalam mazhab Syafi'i itu hal yang masyhur menurut mereka.
fayaqulu nawaitu istihbahatal sholati au fardhu sholati au naflaha wa nahwa dzalik. Jadi mengucapkan nawaitu ya istibahat sholat, saya niatkan untuk membolehkan sholat atau untuk sholat yang wajib atau untuk sholat yang sunnah dan semisalnya. Mimma yaqsidu fi'lahu, dari hal-hal yang emang dia niatkan untuk dia kerjakan. Fa idza nawa istibahatal fardhi jaza lahu fi'lu an-nawafili ma'ah. Kalau dia niatkan untuk membolehkan sholat yang wajib, misalnya dia tayamum niatnya untuk sholat wajib, ternyata dia mengerjakan sholat sunnah, maka hal ini diperbolehkan. Ini yang pertama, jadi niat. Yang kedua adalah naklut turab, benar-benar menggunakan ya niat menggunakan debu ilal udwil mamsuh, kepada ya jadi memang membawa ya memindahkan debu ke anggota badan yang ingin diusap. Falau kana 'alal udwi turabun, kalau seandainya sudah ada di tangan kita ini debu, kita nggak niatin, sudah ada. Jadi sekalianlah kita farad dadahu min janibin ila janibin, kemudian dia gosokkan ke tempat ke anggota yang lain, lam yakun dzalik, itu tidaklah cukup ya, karena dia tidak memindahkan, karena sudah ada di tangannya terlebih dahulu. Ini yang kedua. Yang ketiga, qasduhu ait turab, maksudnya menghendaki memang menggunakan debu. Liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan thayyibah, hendaklah dia bertayamum dengan debu yang suci. Falau yanaqalat ar-rih turaban ala udwin, misalnya ada angin yang membawa debu ke atas anggota tubuh kita, misalnya ke wajah kita atau kemudian ke tangan kita, faradadahu alaihi, kemudian sekalianlah ya dia usap ya dengan tangannya atau dengan di wajah atau tangannya, wa nawa tayammum, dan dia niatkan tayamum, lam yakfi dzalika, itu enggak cukup. Intifa'il qasdi min jihati wa intifa'in naqli liturab, karena dia tidak ada kehendak menggunakan debu, jadi debunya sudah datang sendiri, tidak dengan ya keinginan dia. Yang kedua, karena tidak ada sifat memindahkan debu dari satu tempat ke tempat anggota yang ingin diusap. Dan yang keempat, mashul wajhi kullihi, mengusap semua wajah, hatta dhahiri mastarsala min lihyatih, bahkan kalau ada yang terurai dari jenggotnya, wal muqbil min anfih, dan bagian setelah hidung, ala syafati, yang berada di atas bibir, karena ini biasanya kalau diusap dia enggak tersentuh ya, dia tidak tersentuh. Wa liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Usaplah ya wajah kalian dan tangan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Surah An-Nisa ayat 43. Kemudian yang kelima, mashul yadaini ma'al farqain. Ini dalam mazhab Syafi'i, mengusap tangan tayamum itu sampai ke siku. Wa min kulli minhuma ala wajhistiabil atiyah ya. Bistiabilil ayah, sesuai dengan konteks ayat, mengusap semuanya. Jadi tangan di sini dikiaskan dengan wudu dalam mazhab Syafi'i. Jadi hanyalah ya dia memukulkan tangannya, kemudian dia ya menggunakan untuk wajah dipukulnya, kemudian dia ya untuk ya kedua tangan sampai ke siku, ini di dalam mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir adalah at-tartib, berurutan. Tartibul mashaini, berurutan mengusapnya. Ai masul wajhi wal yadaini kama huwal fil wudu. Jadi mengusap wajah dulu, kemudian baru mengusap tangan. Enggak boleh dia mengusap ya tangan dulu baru wajah. Wa yajibu masu wajhihi wa yadayhi bidarbataini fil asah, dan dia wajib mengusapkan wajahnya dan tangannya dalam mazhab Syafi'i harus dengan 2 kali tepukan, 2 kali pukulan. Jadi tidak boleh dalam mazhab Syafi'i sekali pukul untuk wajah dan untuk langsung tayamum. Artinya pukulan pertama untuk wajah dan tepukan yang kedua untuk kedua tangan. Ini diantara yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kali ini tentang syarat dan rukun tayamum. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang sunnah-sunnah dalam tayamum, pembatal tayamum, dan sifat bagaimana cara kita bertayamum. Demikian kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.